Jumpa kembali di Renungan Akhir Pekan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang kekasih, pemuda, remaja, dewasa, anak-anak dan lansia yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Di Renungan Akhir Pekan ini saya mau ajak kita untuk mendalami tentang bagaimana menjaga sukacita dan persekutuan jemaat di tengah-tengah konflik yang muncul antara para pekerja di dalam jemaat itu. Dan Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9 menjadi dasar percakapan kita. Sukacita dalam jemaat, pertumbuhan iman yang sehat dari umat Tuhan di satu tempat akan ikut ditentukan oleh baik buruknya relasi dan komunikasi antara para pekerja atau pejabat-pejabat pelayanan di dalam jemaat itu. Kapan saja ada persaingan dan konflik, sikap saling curiga di antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain, jemaat pasti terbelah dua. Dan ini bukan hanya merusak kehidupan persekutuan dan sukacita dalam jemaat, tapi ujung-ujungnya kesaksian akan kasih Kristus, kemurahan Allah dan keselamatan, serta persekutuan Tritunggal menjadi terdistorsi atau terganggu. Ada 16 kali kata sukacita, baik berupa ajakan maupun berupa penegasan muncul dalam kitab Filipi. Padahal kitab Filipi itu hanya terdiri dari 4 pasal. Paulus bersukacita karena iman dan persekutuan jemaat yang begitu kuat. Paulus merasa senang karena pengetahuan dan pengertian jemaat akan anugerah Allah makin hari makin dalam. Jemaat Filipi memang digoda dengan ajaran sesat yang menurut Paulus berasal dari anjing-anjing. Itu ada di pasal 3 ayat 1, yakni orang-orang yang datang mengajarkan sunat yang palsu. Tetapi iman jemaat Filipi tidak goyah. Pokoknya ada banyak alasan Paulus bersukacita mendengar tentang kehidupan jemaat Filipi dari Epafroditus. Meskipun ia berada di dalam penjara, Paulus justru bersukacita karena berita itu. Atas dasar kenyataan ini, para ahli Perjanjian Baru menyebut surat Filipi itu sebagai surat yang penuh dengan sukacita. Tetapi toh ada juga hal yang mengkhawatirkan Paulus, dan menurut dia berpotensi mengganggu kehidupan dan sukacita jemaat Filipi, yaitu ada keributan antara dua orang pekerja dalam jemaat itu, semacam ketegangan antara Euodia dan Sinteke. Itu sebabnya Paulus meminta keduanya untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Keributan yang terjadi antara Euodia dan Sinteke merusak kesaksian mereka akan Kristus, dan sukacita memudar dalam jemaat karena sukacita juga memudar dalam hati para pekerjanya. Kita tidak tahu dengan jelas faktor penyebab pertengkaran antara Euodia dan Sinteke. Hanya disebutkan bahwa keduanya tidak sehati sepikir di dalam Tuhan saat melaksanakan pelayanan mereka. Konflik itu jelas menghambat kemajuan Injil yang sudah sangat baik bertumbuh dalam jemaat, justru juga karena pekerjaan Euodia dan Sinteke. Dan karena itu Paulus minta demi Injil agar Euodia dan Sinteke tidak boleh terus larut dalam pertikaian. Euodia dan Sinteke akan kehilangan visi pelayanan mereka, yakni menyaksikan kebenaran Injil Kristus di tengah dunia. Visi ini akan jadi berantakan bila para pemberita Injil hidup di dalam konflik. Bapak Ibu Saudara, pemuda, remaja, lansia, anak-anak, dan dewasa dalam Kristus, konflik dalam gereja memang barang biasa, selalu terjadi di mana-mana. Tetapi konflik di antara para pelayan jangan dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Konflik perlu ditangani, persoalannya perlu dibongkar, akarnya perlu ditemukan, dicari penyebabnya, supaya bisa diobati dan disembuhkan. Beda pendapat mengenai penanganan satu masalah, beda karakter antara dua tokoh dalam satu wadah, itu memang hal yang wajar, tetapi tidak boleh menggiring kepada konflik. Dan kalau konflik di antara
mereka yang berbeda-beda itu dibiarkan tanpa ditindak dan tanpa ditangani dengan baik, justru akan membingungkan jemaat yang dipimpin, dan mereka kehilangan rujukan atau patokan untuk membangun kehidupan yang sehat dan menimbulkan sukacita. Karena itu Paulus menawarkan jalan keluar, yaitu mengatasi konflik yang terjadi di antara para pekerja. Paulus meminta Sunsugos untuk menjadi penengah. Ini menunjukkan kepada kita satu aspek penting dari tugas penata layanan dalam kehidupan pelayanan di gereja, yaitu pelayanan pastoral bagi pastor-pastor. Bukan hanya jemaat yang membutuhkan pendampingan dan pengobatan terhadap luka-luka. Pelayan-pelayan jemaat juga membutuhkannya. Perlu ada otoritas untuk mensupport pelayan-pelayan jemaat agar terus menjaga hati, tekad, dan janji pelayanan mereka tetap setara dengan panggilan pelayanan dari Tuhan yang mereka terima. Dan Paulus meminta Sunsugos untuk memerankan tugas itu. Perdamaian dan sukacita dalam jemaat akan tumbuh dengan sendirinya kalau para pelaku pelayanan berdamai, bukan sekedar bertegur sapa, tetapi lebih dari itu, yakni sehati, sepikir di dalam Tuhan. Kata dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah proneo, yang bermakna melatih pikiran kita atau membuat seseorang tertarik ya dengan komitmen dan kehadiran kita. Jadi karena itu permintaan maaf tidak sekedar hanya di bibir. Sebaliknya harus ada kesungguhan dan kesediaan untuk meluangkan waktu dan tenaga agar mengatasi perbedaan yang ada. Berkomunikasi satu sama yang lain. Bersedia untuk saling mendengarkan. Serta mengimplementasi pengampunan dan cinta kasih. Konflik seringkali mengakibatkan tidak nyaman dan menyakitkan. Dan untuk mengatasi pun perlu waktu. Tapi konflik juga membantu kita semakin bertumbuh dalam kasih yang lebih besar satu terhadap yang lain. Konflik juga mengajarkan untuk lebih berdisiplin, membenahi diri untuk bekerja sesuai dengan aturan dan kesepakatan, serta mengembangkan sikap menghargai sesama kawan kerja. Karena tidak ada seorang pelayan yang sempurna dan bebas dari kelemahan. Sebaliknya tidak ada satupun pekerja jemaat yang menjadi sampah sehingga terus-menerus dipersalahkan atau disepelekan. Kapan saja terjadi konflik dalam jemaat, biarlah kita ingat jemaat Filipi. Kita kembali merenungkan apa yang terjadi antara Euodia dan Sinteke. Dan kita mengingat permintaan Paulus. Serta kita mencari orang-orang dalam jemaat yang menjalankan peran seperti Sunsugos. Supaya pelayan-pelayan jemaat atau jemaat tetap fokus pada tugas memberitakan Kristus. Supaya mereka tidak kehilangan visi. Supaya mampu tetap menjaga sukacita dalam jemaat dan pertumbuhan iman. Paulus meminta Sunsugos sebagai sesama anggota tubuh Kristus, teman sekerja bagi Euodia dan Sinteke yang percaya, agar bertindak menjadi pendamai. Konflik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Terapkan sikap saling menghormati, menasihati, peduli, peka, saling menolong, bangkitkan sukacita di hati Euodia dan Sinteke. Hanya satu yang sesungguhnya akan menjaga dan memperkuat hasil dari karya pekabaran akan Kristus yang dikerjakan, yaitu apabila para pekerja dan pelayan dalam jemaat hidup sehati sepikir. Permintaan Paulus kepada Sunsugos menegaskan satu hal yang perlu. Penting sekali untuk para pekerja dalam jemaat mempersatukan, mempertahankan kesatuan mereka sebagai tubuh Kristus. Dan meskipun Sunsugos tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang ada, sudah sepatutnya ia peduli terhadap saudara-saudaranya di dalam Kristus dan berusaha menguatkan mereka, melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar
memperdamaikan dan mempertemukan mereka. Pekerjaan mengatasi konflik dan menjembatani kesenjangan yang di antara para pekerja yang saling curiga, itu memiliki dasar yang kuat, yaitu pada kasih dan pengorbanan Kristus. Kekuatan dan daya kemanusiaan dari diri kita sendiri tidak cukup untuk kita pakai mengatasi konflik dan pertikaian di antara para pekerja. Dibutuhkan keterbukaan pribadi dari para pelayan untuk sehati sepikir dalam Tuhan Yesus Kristus. Singkirkan sikap mementingkan diri sendiri, acuh tak acuh, angkuh. Karena itu hanya akan mendatangkan perpecahan, pertikaian, pertengkaran, dan perceraian yang lebih besar. Injil yang kita perjuangkan adalah Injil yang di dalamnya ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Dan itu dasar pijakan bagi kita untuk membangun komunikasi, tetapi juga untuk menjaga kesatuan roh dalam pelayanan, sehingga jemaat tumbuh makin kuat dalam iman, tetapi mengalami sukacita yang disediakan Allah di dalam Kristus.